Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap semangat, tetap kuat, dan terus berpengharapan kepada Tuhan kita yang maha baik. Amin. Apa kabar saudara? Tetap baik ya? Dan teruslah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk sungguh-sungguh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita dimampukan di dalam firman-Nya untuk dapat mengerjakan semua pekerjaan kita dengan baik. Dan kita dimampukan juga hidup di dalam takut akan Dia. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam segala aktivitas kami. Mampukan kami untuk melakukan segala yang baik yang berkenan kepadamu. Kuatkan hati kami untuk tetap teguh beriman percaya kepadamu dalam setiap persoalan hidup yang terjadi dalam hidup kami. Kami akan terus belajar di dalam firman-Mu. Dan kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami. Berikan roh hikmat bagi kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan mampukanlah kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Kamis 25 Januari 2024 tertulis dalam kitab Imamat 25 ayat 14. Dalam bahasa Batak Tolu Musa 25 ayat 10 Saya akan bacakan bagi kita semua. Di baheni, tungsura di gadisamu manang aha dudonganmu, manang tinuhormu tahe, sian tangan di donganmu, dan jadi hamu marsiangatan sama dongan. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kejujuran adalah modal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam kejujuran, maka segala sesuatu yang kita harapkan di dalam hubungan sosial kita, hubungan kepada sesama kita, pasti akan berjalan dengan baik. Walau terkadang kejujuran itu tidak semuanya menyukainya. Karena memang terkadang kejujuran sering sekali menyakiti hati orang lain juga. Tapi pada dasarnya kejujuran itu pastilah akan mendatangkan kebaikan. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan tidak jujur pasti pada akhirnya akan mengecewakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari komitmen tanggung jawab hidup dengan orang lain di dalam kejujuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara belanja sesuatu barang atau bahan-bahan makanan di pasar dengan timbangan yang tertentu dan membayar dengan harga tersebut? Lalu setelah tiba di rumah atau di tempat lain, kita menimbang barang yang kita beli ternyata banyaknya tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati. Kita katakanlah ketika kita beli mangga dari pasar, kita beli 1 kilo, ternyata setelah sampai di rumah timbangannya tidak sampai 1 kilo, 9 atau bahkan 8 ons. Mungkin rata-rata kita pernah mengalami hal tersebut, bukan? Bagaimana perasaan kita pada waktu itu? Pasti kita kesal, kecewa, bahkan mungkin kita marah. Dan ada di dalam hati niat untuk tidak datang lagi ke tempat penjualan itu. Bagaimana? Apakah kita punya perasaan yang sama?
Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup saling jujur akan memberikan berkat bagi diri kita. Dan tentu kejujuran kita pun akan memberkati orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah kejujuran di dalam menjual atau membeli tanah. Di mana pada waktu itu setelah bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tanah adalah hal yang menjadi sangat penting bagi mereka. Dan dalam hal ini pun Tuhan memerintahkan umat untuk menjaga kelestarian alam, menjaga tanah agar tetap subur. Renungan kita pada hari ini di dalam Imamat 25 ini secara khusus berbicara tentang tahun Sabat dan tahun Yobel, di mana pada tahun Sabat itu adalah tahun perberhentian dan tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Ini adalah perintah Tuhan bagi bangsa Israel untuk mereka boleh hidup lebih baik, diaturkan di dalam tatanan kehidupan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah baiknya Tuhan mengatur semuanya agar mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Demikianlah halnya kita dengan sesama. Di dalam kehidupan kita seorang dengan yang lain, kita pun harus menjaga segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga kebaikan bagi orang lain. Sebagaimana yang dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini, dalam hal menjual sesuatu kepada orang lain. Kalau dalam perikop kita ini, yang dijual itu adalah tanah. Tetapi zaman sekarang ini tentu bukan hanya tanah saja yang diperjualbelikan. Banyak hal yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang saya katakan tadi di awal khotbah ini, tentu aktivitas kita di dalam jual beli haruslah mendatangkan keuntungan bagi kita, bagi pembeli dan juga bagi penjual. Kejujuran itu sangat penting. Tentu di dalam kejujuran itu kita akan merasakan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita di dalam kehidupan? Apakah kita masih menjadi pelaku kecurangan, tidak jujur dalam kehidupan ini? Mari kita berubah. Mari kita kembali kepada apa yang dikehendaki Tuhan, kepada hukum dasar kehidupan kita, yaitu kejujuran. Kejujuran itu akan menjadi sukacita bagi kita. Ada pendapat orang mengatakan jujur maka berani. Benar, orang yang berbuat jujur dia tidak akan takut menghadapi tantangan, menghadapi rintangan ketika ada orang lain yang menentang kejujurannya. Ada orang lain yang menyatakan ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dikatakan kejujuran itu akan mendatangkan berkat. Berkat bagi diri kita dan juga berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu saudara, marilah kita hidup di dalam kejujuran. Karena ketika kita hidup di dalam kejujuran, kita hidup saling memberkati. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh meneladani firman Tuhan setiap hari. Dan hari ini kami diingatkan untuk tetap hidup di dalam kejujuran. Jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan kami. Sekalipun di dalam kehidupan kami yang semakin sulit hari-hari ini, kami tahu kejujuran itu semakin sulit. Kejujuran itu semakin jauh. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang terus mau dengar-dengaran akan firman-Mu, kiranya Engkau memampukan kami untuk mampu menjadi pelaku kejujuran dalam hidup ini. Karena di dalam hidup baik, hidup jujur sebagai anak-anak Tuhan, kami akan beroleh sukacita, damai sejahtera daripada-Mu. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami, mampukan kami melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan pengetahuan kami, tetapi hanya Engkaulah andalan dan pertolongan kami. Berikan kesehatan, kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan semua pekerjaan dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hidup ini dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.